semuanya, selamat datang di channel saya, Tias Tami. Kali ini kita akan membuat kue-kue kecil ini. Ini sangat simple membuatnya. Hasilnya juga sangat menggemaskan. Di sini saya memakai benang katun susu atau silk cotton yang mereknya seperti ini. Beberapa warna dan bisa juga menggunakan benang lainnya. Yang kita butuhkan tidak terlalu banyak, jadi teman-teman juga bisa menggunakan benang-benang sisa. Hakpen yang saya pakai merek Tulip nomor 4 atau 2,5 mm. Saya juga membutuhkan stitch marker, kemudian jarum tapestry untuk membantu merapikan, dan gunting. Kita juga akan membutuhkan sedikit kertas karton sebagai isian untuk bagian dasar dari base yang berwarna coklat ini nanti. Teman-teman bisa menggunakan berbagai warna sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk membuat bagian base, kita mulai dengan membuat 2 chain. 1, 2. Round 1 kita mulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di sini kita isi dengan 6 SC. Apabila teman-teman kesulitan menggunakan metode 2 chain ini, silahkan menggunakan magic ring jika itu dirasa lebih mudah. Silahkan pasang stitch marker pada stitch pertama untuk menandai awalan dari setiap round, karena kita akan bekerja dalam continuous round, jadi tidak ada slip stitch di akhir round. SC kedua, 3, 4, 5, 6. Di akhir dari round 1 kita punya 6 stitch. Lalu kita lanjutkan round 2. Pada round 2 kita buat increase di setiap stitchnya. Increase berarti membuat 2 SC di dalam 1 stitch, sehingga di akhir dari round 2 kita akan punya 12 stitch. SC pertama, kemudian SC kedua di dalam 1 stitchnya. Ulangi di sebelahnya juga seperti itu, buat 2 SC di dalam 1 stitchnya. Silahkan diteruskan untuk terus membuat increase atau 2 SC di dalam 1 stitch. Lalu round 3 kita buat pengulangan SC kemudian increase sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 3 kita akan punya 18 stitch. Pengulangannya adalah pada stitch pertama kita isi dengan 1 SC, kemudian pada stitch berikutnya kita isi dengan increase atau 2 SC di dalam 1 stitch, kemudian di sebelahnya kita ulang lagi seperti sebelumnya, SC,
kemudian sebelahnya increase. Begitu seterusnya sampai dengan satu putaran. Kita sudah membuat 2 kali pengulangan. Silahkan dilanjutkan untuk pengulangan ketiga sampai dengan ke-6. Ini adalah pengulangan ketiga saya. Pada round 4 kita buat SC terlebih dahulu. Kemudian increase. Lalu sebelahnya kita buat pengulangan 2 SC kemudian increase sebanyak 5 kali. SC pertama, sebelahnya lagi SC kedua, baru sebelahnya kita buat increase. Ulangi ini 5 kali. Ini sudah pengulangan pertama. Lalu di sini berarti SC, SC, lalu increase. Silahkan dilanjutkan sehingga nanti di akhir masih ada sisa 1 stitch, kita isi dengan 1 SC. Total di akhir dari round 4 kita akan punya 24 stitch. Ini saya setelah selesai membuat pengulangannya, kemudian di terakhir masih ada sisa 1 stitch. Di sini kita isi dengan 1 SC. Seperti ini. Sudah selesai round 4. Kita lanjutkan round 5. Pada round 5 kita akan bekerja pada BLO atau singkatan dari back loop only. Jika teman-teman perhatikan tampilan rajutan kita bagian atas ada yang ketika dihadapkan pada kita yang paling dekat dengan kita ini disebut dengan front loop, sedangkan yang di bagian belakangnya disebut dengan back loop. Jadi sekarang kita akan bekerja pada bagian back loop only. Jadi hanya pada bagian back loop saja. Masukkan hakpen hanya pada utas yang di belakang. Seperti ini. Lalu kait benang. Kita buat 1 SC di setiap stitchnya sehingga di akhir dari round 5 kita tetap punya 24 stitch. Seperti ini. Silakan diteruskan sampai dengan 1 putaran. Beri penanda pada stitch pertama. Kerjakan hanya pada bagian back loop saja. Maaf, saya ulangi. Setelah selesai, kita lanjutkan pada round 6 sampai dengan round 8. Kita hanya membuat 24 SC sebanyak 3 round itu. Round 6, 7, 8. Cukup membuat 1 SC di setiap stitchnya. Sehingga di akhir dari tiap round kita tetap punya 24 stitch. Silahkan dilanjutkan, nanti kita bertemu di akhir dari round 8.
Setelah selesai round 8, kita putus benang karena ini sudah akhir dari pembuatan base. Tanpa perlu tambahan satu chain, sini lepas. Kemudian kita gunakan hakpen untuk merapikan. Masukkan pada stitch kedua. 1, 2 dari sini. Kita tusuk dari depan. Kemudian kita tarik seperti ini. Lalu sekarang kita arahkan hakpen di stitch terakhir dari round tadi di sini, tapi dari arah belakang, hanya melewati back loop saja. Kemudian kita tarik benang seperti ini dan rapikan. Tarik ya. Hasilnya akan lebih rapi. Lalu kita lalu kita rapikan sisa benangnya. Gini bisa, atau seperti apapun cara teman-teman, silahkan dirapikan. Ini saya sudah membuat beberapa base, jadi nanti untuk topnya bisa menjadi beberapa buah dan nanti lebih menarik ya jika membuat lebih banyak. Lalu kita juga akan siapkan potongan kertas. Ini saya pakai kertas karton, teman-teman bisa juga pakai kertas apa saja silahkan, yang agak kaku bisa juga plastik mika silahkan, yang seukuran dengan lebar base yang teman-teman buat. Fungsinya nanti akan kita masukkan ke dalam rajutan kita sehingga bagian alas nanti lebih kaku atau rata. Ini mungkin tidak bisa presisi ya ukuran lingkarannya. Jika nanti kurang kecil bisa disesuaikan. Mohon maaf apabila selama pembuatan video terdengar suara knalpot atau klakson kendaraan karena rumah saya dekat dengan jalan raya. Seperti ini. Harapannya bagian alas nanti lebih rata dan misalkan saat diletakkan dia tidak terlalu miring posisinya. Seperti ini. Bagian base silahkan dibuat kertas seukuran alasnya sejumlah dengan base yang telah teman-teman buat. Untuk bagian top kita awali dengan membuat 2 chain, kemudian round 1 kita mulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di situ kita isi dengan 6 SC. Sehingga di akhir dari round 1 kita akan punya 6 stitch. Silahkan pasang stitch marker atau penanda pada stitch pertama untuk menandai awal tiap round. Ini 2. Apabila teman-teman kesulitan dengan cara saya memakai awalan berupa 2 chain, silahkan menggunakan magic ring juga tidak apa-apa. 3, 4, 5,
6. Lalu pada round 2 kita buat 6 increase. Jadi di setiap stitch kita buat increase atau 2 SC di dalam satu stitchnya. Sehingga di akhir dari round 2 kita akan punya 12 stitch. Pasang stitch marker lagi untuk menandai awal round. Itu SC pertama saya, lalu ini SC kedua. Kita buatnya pada stitch yang sama ya teman-teman, 2 SC nya. Silahkan diteruskan dulu, mengisi di setiap stitch diisi dengan increase. Lalu round 3 kita buat pengulangan SC kemudian increase sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 3 kita akan punya 18 stitch. Ini adalah SC terlebih dahulu, kemudian di sebelahnya kita buat increase. Ini adalah pengulangan pertama kita, lalu buat lagi di sebelahnya SC, kemudian di sebelahnya lagi increase. Ini pengulangan kedua. Jadi dilanjutkan sampai dengan 6 kali pengulangan SC kemudian increase. Lalu setelah itu round 4 kita buat terlebih dahulu SC, kemudian increase, lalu setelah itu pengulangan 2 SC kemudian increase sebanyak 5 kali. SC pertama, SC kedua, lalu di sebelahnya increase. Ulangi 4 kali lagi. SC pertama, di sebelahnya lagi SC kedua, di sebelahnya lagi increase. Seperti itu 3 kali lagi. Lalu nanti di akhir akan ada sisa 1 stitch. Sisa 1 stitch ini diisi dengan 1 SC, sehingga di akhir dari round 4 kita akan punya 24 stitch. Ini saya sudah selesai round 4. Pada round 5 kita akan bekerja pada bagian FLO atau bagian front loop only. FLO singkatan dari front loop only. Jika teman-teman perhatikan pada rajutan kita di bagian atas ada tampilan seperti ini ya, ada 2 utas. Di bagian yang depan yang dekat dengan kita sebut dengan front loop di sini. Sedangkan di bagian belakang kita sebut sebagai back loop. Apabila tidak disebutkan front loop ataupun back loop, berarti kita menembus keduanya seperti ini. Jika hanya disebutkan salah satu, front loop atau back loop, maka arah hakpen itu hanya melalui atau melewati salah satu loop saja. Pada round 5 ini kita pada bagian front loop only. Jadi hakpen kita masukkan hanya di bagian utas yang di depan. Di sini kita awali untuk round 5, kita skip 1, jadi stitch yang pertama ini kita lewati. Lalu kita bekerja pada stitch sebelahnya di sini. Ini di dalam satu stitch kita buat 2 DC terlebih dahulu.
1, 2, kemudian TR. Caranya kita lilitkan benang 2 kali pada hakpen, lalu masukkan ke dalam loopnya, kait benang, kita lewatkan 2 loop, kemudian 2 loop dan 2 loop. Seperti itu cara membuat TR atau treble atau triple crochet. Lalu di stitch yang sama masih kita buat lagi 2 DC. Seperti ini. Masih pada loop yang sama ya, pada stitch yang sama kita buat seperti ini hasilnya. Ini saya tandai dulu pada DC yang pertama kali kita buat. Kemudian setelah itu kita skip 1 stitch, kemudian kita buat slip stitch pada stitch berikutnya. Seperti ini hasilnya. Kita ulangi lagi seperti tadi. Kita skip 1 stitch, lalu pada stitch berikutnya kita buat 2 DC terlebih dahulu. Jangan lupa hanya pada bagian front loop. DC, DC. Oh, maaf, saya ada yang kelupaan. Ini untuk membuat slip stitchnya tadi. Itu juga pada bagian front loop ya teman-teman. Jadi ini tadi setelah membuat 2 DC, 1 TR, kemudian 2 DC, kita skip 1 stitch, lalu di sini kan kita buat slip stitch. Slip stitchnya itu juga hanya pada bagian front loop. Seperti ini. Kemudian kita skip 1, lalu di sebelahnya kita isi dengan 2 DC. Jangan lupa hanya di bagian front loop. Ini 2 DC terlebih dahulu, lalu setelah itu TR, lilit 2 kali ya pada hook, 2 loop, 2 loop, 2 loop, lalu setelah itu kita buat 2 DC. Berikutnya kita skip 1 stitch, lalu buat slip stitch pada bagian front loop lagi. Ulangi seperti ini sampai dengan 1 putaran. Ini saya sudah selesai membuat. Kita ada 6 ya, 6 kelopak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini terakhir. Di sini kita skip 1, kemudian slip stitch pada stitch terakhir. Nah, sudah selesai bagian top. Bisa dibuat dalam berbagai warna, apa saja yang teman-teman inginkan. Kemudian di sini untuk mengakhiri tidak perlu bingung, cukup teman-teman buat tambahan 1 chain sebagai pengaman. Baru setelah itu potong benang cukup panjang yang sekiranya nanti cukup untuk menjahit pada bagian base. Jadi ini nanti kita akan menjahitkan dari bagian ini ke bagian ini. Jadi kalau untuk saya lebih baik kita menyisakan lebih panjang supaya tidak kekurangan. Seperti ini. Sudah selesai.
tinggal nanti kita jahitkan. Sebelum menjahitkan bagian top ke bagian base, di sini saya akan buat hiasan seperti meses ya, meses warna putih. Ini saya pakai benang warna putih. Di salah satu ujungnya akan saya buat simpul. Sebenarnya pembuatan hiasan mesesnya ini bisa dilakukan nanti setelah terjahit, tapi saya di sini lebih senang membuatnya ketika masih posisi belum terjahit seperti ini. Acak saja, silahkan teman-teman buat di beberapa tempat seperti ini. Silahkan diteruskan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya memakai dua warna benang, putih dan kuning. Sekarang kita akan buat hiasan dengan motif lain, bukan motif yang berikutnya. Ini saya akan pakai warna putih. Pertama saya buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian loopnya agak dibesarkan ya. Lalu saya akan tarik benangnya dari bagian bawah seperti ini. Ini saya tusuk dari atas. Benang ada di bawah rajutan, kita tarik, kita keluarkan. Lalu kita tusukkan hakpen ke rajutan seperti ini. Jadi benang putihnya sudah tidak terlepas ya. Lalu kita akan buat motif slip stitch melingkari rajutan kita. Slip stitchnya yang kita buat itu tolong jangan terlalu kencang sehingga nanti tidak menyebabkan rajutan kita mengkerut. Jadi ini kait benang yang di belakang, tarik langsung melewati loop yang di atas seperti ini. Seperti membuat slip stitch biasa, hanya posisinya ada pada bagian atas rajutan kita. Seperti ini, terus sampai dengan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau sudah rapat ya, semuanya sudah diberi slip stitch. Ini punya saya ada yang keliru, saya lepas dulu supaya hasilnya rapi. Saya ulang pembuatan slip stitchnya.
Silahkan diteruskan sampai mengelilingi semua stitch seperti ini. Masukkannya pada lubang yang di sini ya, jadi mudah saat menusukkan hakpen. Ini bagian belakang ini sebisa mungkin tidak terikat ke depan supaya tidak mengganggu tampilan. Ini punya saya agak terganggu ini karena ada benang-benang sisa. Nah, seperti ini dia ikut keluar sisa benang. Jadi silahkan diteruskan punya teman-teman sampai mendapatkan tampilan yang diinginkan. Setelah selesai, ini kita potong benang. Lalu setelah itu tarik sampai keluar seperti ini dan rapikan, masukkan sisa benangnya ke dalam. Jadi di bagian dalam sini bisa dibuat simpul supaya tidak terlepas, atau juga mau diselip-selipkan juga silahkan. Sekarang kita akan jahitkan bagian top ke bagian base. Ini sisa benang ini apabila teman-teman mau bisa disimpul di sini, dibuat simpul lalu potong benang, atau kalau mau dijadikan hiasan juga pada bagian kelopak. Nanti kan ini seperti ini, lalu ini akan dijahit seperti ini. Jika teman-teman mau, sisa benang yang ini warna putih dan kuning juga bisa dijahitkan pada bagian pinggiran. Jadi nanti membantu kelopak supaya menempel dengan bagian base juga, dan tetap ada hiasan-hiasan warna putih dan kuning di bagian samping. Maka dari itu ini tidak saya putus masih benangnya, tapi akan saya pindahkan ke bagian luar. Jadi nanti dia bisa dipakai untuk menjahit bagian sini ya, setelah dijahitkan ke bagian base. Untuk penjahitannya, ini pada bagian top, bila teman-teman perhatikan ada loop yang tersisa di sini saat kita membuat bagian hiasannya ini.
kan kita mengerjakan pada bagian front loop saja, jadi bagian back loopnya masih tersisa di sini. Disinilah nanti tempat kita menjahitkan seperti ini. Sebentar, ini akhir ya, ini saya rapikan dulu. Nah, seperti ini. Jadi kita jahitkan. Seperti ini. Lalu ini, kalau teman-teman merasa kesulitan dari situ, bisa seperti ini ya. Silakan diteruskan menjahitnya. Bisa sambil ditarik ya supaya rapat hasilnya. Nanti akan tertutup oleh kelopak di sini. Teruskan dulu, jangan sampai terlalu rapat. Nanti saat sudah mulai menutup, misalkan sisa beberapa stitch terakhir, baru kita masukkan dakron. Ini saya sudah hampir menutup ya. Jadi di sini akan saya isi dengan dakron. Apabila teman-teman mau, bila ingin hasil rajutannya bisa duduk lebih bagus lagi, selain diberi dengan kertas karton bagian bawahnya atau plastik mika, bisa juga isiannya tidak 100% dakron. Jadi bisa diberi pemberat, misalkan seperti kelereng atau biji-bijian, biji kacang hijau, tapi sudah dibungkus dalam plastik sehingga nanti biji-bijiannya tidak tidak kocar-kacir di dalam rajutan kita. Jadi diberi pemberat ya, bisa juga seperti itu. Atau kelereng misalkan seperti itu ya, bisa juga. Teruskan lagi setelah diisi dakron. Ini sudah menutup rapat. Kemudian di sini supaya kelopak-kelopaknya ini menempel dengan badan base, jadi saya beri beberapa tusukan tambahan.
bisa langsung menembus ke badan base yang lain ya, maksudnya di sisi yang lain seperti ini. Oh maaf, seperti ini. Buat satu tusukan saja untuk membantu kelopaknya menempel. Bila sudah mau selesai, kita tusukkan di mana saja seperti ini. Kemudian masukkan lagi di stitch yang sama, keluarkan di stitch lainnya lagi. Sisa benang akan tertahan di tengah-tengah dakron, jadi bisa dibilang cukup aman asalkan teman-teman sudah melakukan beberapa kali. Ups, lepas. Sudah cukup di sini. Saya potong benang. Lalu ini juga bisa dijahit-jahitkan beberapa stitch ya, secara acak di yang lainnya sini. Ini misalkan seperti ini ke arah sebelah sini. Menembus, bisa langsung ke sini. Bila sudah selesai, misalkan nanti mau ganti benang, ini punya saya sudah terlalu pendek, bisa dihentikan di sini dulu supaya nanti dia tidak terlepas. Sama caranya untuk merapikan akhir, tinggal ditusuk-tusukkan. Lakukan juga untuk benang yang lain. Dan hasilnya setelah selesai seperti ini, membuat lebih banyak berbagai warna tentunya akan lebih menarik. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.